Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil basyirin nadhir. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Sahabat asa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya kita bertemu dalam majlis Al-Qur'an. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin pula besar dan banyak karunia Allah untuk kita semuanya dalam kehidupan dunia kita dan insya Allah dalam kehidupan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman dalam semua aspek kehidupan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi umatnya yang dikategorikan layak mendapatkan syafaatnya. Karenanya kita berusaha untuk mengikuti, meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, bimbingannya. Mudah-mudahan kita semua yang selalu istiqamah mengikuti Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya, termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, tema Al-Quran dan penyucian hati merupakan tema penting di dalam Al-Quran. Karena inti dari diutusnya Nabi diantaranya adalah untuk menyucikan jiwa manusia, menyucikan hati manusia. Kalau hati, jiwa itu sudah suci, mudah menerima Al-Quran, mudah mendapatkan tuntunan Al-Quran. Kenapa Al-Quran sulit diamalkan? Karena memang hatinya masih kotor, hatinya masih tidak suci. Maka disinilah pentingnya membahas Al-Quran dan penyucian hati. Al-Quran sesungguhnya karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya di surat Yunus ayat 58. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada kita semuanya untuk bersukacita, untuk berbahagia, untuk bergembira hanya dengan karunia Allah, hanya dengan rahmat Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah oleh kita semuanya umat Nabi, hanya dengan karunia Allah, hanya dengan rahmat Allah kita bergembira, kita berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Kebahagiaan dengan karunia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik daripada kebahagiaan dengan semua yang kita kumpulkan dari harta, dari semua karunia Allah yang lain. Maka Al-Quran karunia terbesar Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karunia Allah dan rahmatnya ditafsirkan oleh beberapa ulama tafsir. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan fadlullah, karunia Allah adalah Al-Quran. Kenapa fadlullah difokuskan kepada karunia Allah yaitu Al-Quran? Karena nikmat terbesar kata beliau adalah Al-Quran. Kita hidup dengan lebih baik karena tuntunan Al-Quran. Kita dapat menjalankan sekian banyak kebaikan-kebaikan karena tuntunan Al-Quran. Mendapatkan nikmat yang sangat banyak karena tuntunan Al-Quran. Di akhirat kita dibahagiakan karena tuntunan Al-Quran. Sedangkan rahmatnya kata beliau adalah al-iman, hubbullah wal jannah. Iman, cinta Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kebahagiaan kita yang paripurna manakala bagus interaksi kita dengan Al-Quran, manakala iman kita juga dalam kondisi bagus, cinta Allah amat sangat besar dan kita selalu berada dan ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya dikaitkan dengan surat Toha 76. Jannatu adnin
tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ada surga yang bernama surga Aden. Surga-surga Aden ini mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka pula kekal di dalamnya mendapatkan kenikmatan. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang-orang yang menyucikan diri. Tidak ada penyucian diri yang terbaik melainkan dengan Al-Quran. Silakan seseorang berusaha menyucikan dirinya, hatinya dan jiwanya dengan yang lain. Tapi yakinlah kalau menyucikan diri, menyucikan hatinya, menyucikan jiwanya dengan Al-Quran, maka inilah yang akan didapatkannya, yaitu Jannatu Aden, surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah Al-Quran, dikaitkan dengan penyucian hati. Insya Allah dengan Al-Quran hati kita bertambah suci, hati kita akan bersih, dan kita akan mendapatkan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa penyucian hati, sahabat asa yang dimuliakan Allah? Karena sejak awal Al-Quran berada di dalam hati. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu ke dalam hati baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Al-Quran berada di dalam hati, ia kekal. Ia berpengaruh besar kepada hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat ungkapan Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Akhlaknya di hati Nabi itu Al-Quran. Semua yang dijalankan oleh Nabi adalah Al-Quran. Maka Nabi paling suci. Nabi paling bersih hatinya. Nabi paling lapang dadanya. Dan itu berpengaruh besar kepada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tidak cukup di kepala manusia. Al-Quran tidak cukup hanya sebagai teori. Al-Quran tidak cukup hanya sebagai ungkapan-ungkapan saja. Tapi Al-Quran justru diturunkan ke dalam hati. Berarti kalau Al-Quran berada di dalam hati kita, itulah ciri bahwa kita sedang dibersihkan, disucikan hati kita oleh Al-Quran. Demikian para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh setelah mereka memasukkan Al-Quran ke dalam hati. Benar, awalnya di dalam pikiran. Mereka membaca, mengkaji, mendalami. Tetapi menjadikan Al-Quran adalah cahaya di dalam hati mereka. Selalu Al-Quranlah yang menjadi lisan-lisan mereka. Al-Quran yang menjadi penglihatan dan pendengaran mereka. Al-Quran yang menjadi seluruh yang mereka jalankan. Itulah makna bahwa Al-Quran di dalam hati umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah, Rabb al-alamin, Tuhan seru sekalian alam. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu wahai Muhammad. Diingatkan di sini ala qalbika. Sungguh Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad terpengaruh. Nabi Muhammad amat sangat besar pengaruh Al-Quran di dalam dirinya. Dan itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya Al-Quran betul-betul berada di dalam hati kita. Jangan sampai hanya di tenggorokan. Isyarat Nabi, ada orang-orang yang membaca Quran. Tapi hanya sampai di tenggorokan. Tidak masuk ke dalam hati. Maka Al-Quran tidak menjadikan hujjah. Tapi Al-Quran kita masukkan di dalam hati kita. Al-Quran mensucikan hati kita, menyucikan jiwa kita. Al-Quran yang mempengaruhi kita. Al-Quran yang menjadikan kita beramal soleh. Al-Quran yang menjadikan kita berakhlak mulia. Al-Quranlah yang menjadikan kehidupan kita mulia. Al-Quran pula yang nanti akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas selanjutnya penyucian hati menurut Al-Quran, tetap di Asa TV Indonesia.
Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, rahimakumullah, tazkiyatun nafs, menyucikan hati, menyucikan jiwa, merupakan akhir dari kita menjalankan kehidupan ini. Al-Quran menuntun kita untuk mendapatkan matlamat tertinggi, kebahagiaan yang paripurna di dalam surga. Dan kebahagiaan paripurna di dalam surga hanya bisa didapatkan kalau kita menyelesaikan kehidupan ini dalam keadaan hati kita bersih, hati kita suci. Ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai dengan 89. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan hamba pada hari manusia dibangkitkan, yaitu pada saat harta dan anak-anak sudah tidak berguna. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah fi qalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang suci, yaitu selamat dari dosa, selamat dari kemaksiatan. Akhir dari kita mensucikan jiwa kita dan hati kita adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hati yang suci berarti selamat dari dosa, selamat dari noda. Dan itu permohonan Nabi Ibrahim, tentu permohonan kita semuanya. Ya Allah, perkenankan hamba menuju surgamu dengan kebersihan, dengan kesucian hati. Sehingga yang Allah panggil nanti saat seseorang menghadapi sakaratul maut adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena hatinya sudah suci, jiwanya sudah bersih, maka ia dipanggil dengan ungkapan indah, wahai yang memiliki hati yang suci, wahai yang memiliki jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi dan hati yang ridho kepada Allah. Hati yang bersih selalu ridho kepada Allah, dan Allah ridho kepada mereka yang hatinya selalu bersih. Hati yang bersih hanya dengan Al-Quran. Kebersihan hati sangat bergantung dengan bagaimana hubungan kita, komunikasi kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau hati sudah ridho dan diridhoi oleh Allah, maka kalimat berikutnya di ayat ini adalah fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang mulia, yang soleh. Kemudian wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Inilah akhir dari tazkiyatun nafs. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwa, membersihkan hati dengan Al-Quran ini. Al-Quran adalah nur, cahaya yang akan membersihkan hati manusia. Kalau hati sudah bersih, maka yang ada adalah akhlak yang terpuji. Yang ada adalah semangat beribadah. Yang ada adalah akidah yang bersih pula. Yang ada adalah amal-amal yang soleh. Kenapa? Karena kebersihan hati mempengaruhi keadaan manusia. Al-Quranlah yang menuntun kita agar kita meraih tujuan tertinggi dari kehidupan dunia ini, yaitu kita ingin meraih surga dengan kebersihan hati, kesucian jiwa kita, dan itu kita jadikan sebagai tujuan dari kehidupan ini. Apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, penyucian hati atau pembersihan jiwa? Tazkiyah artinya penyucian atau pembersihan. An-nafs dimaknai dengan berbagai makna. Bisa artinya adalah jiwa, bisa artinya adalah hati atau keseluruhan manusia.
keseluruhan yang ada pada diri manusia itulah an-nafsu. Tetapi maksud dari tazkiyatun nafs adalah menyucikan jiwa dari noda syirik, dari kemaksiatan dan dosa, serta dari penyakit hati. Sungguh Al-Quran jelas melarang perbuatan syirik. Al-Quran sangat besar memberikan tuntunan untuk menghindarkan maksiat dan dosa. Demikian juga Al-Quran di dalamnya adalah penawar dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Penyakit yang mengakibatkan manusia jauh dari Allah. Manusia terjerumus ke dalam dosa. Penyakit-penyakit hati yang membuat manusia jauh dari manusia. Karena dengan hati yang kotor, maka perbuatannya pula kotor. Dengan hati yang kotor, maka akhlaknya juga tercela. Untuk itu di surat Yunus 57, Allah ingatkan betapa Al-Quran adalah penawar. Obat dari segala penyakit di dalam hati. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah penawar, Al-Quran adalah syifa, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit noda yang bernama syirik, penyakit maksiat dan dosa, penyakit su'uzah, penyakit hal-hal yang berat di dalam hati. Itulah tanda manusia berpenyakit hatinya. Maka agar hati kita dibersihkan oleh Allah, Allah menuntun, bacalah Quran, tadaburi Al-Quran, hayati maknanya, ambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisahnya, yakinlah dengan akhirat yang disampaikan, yakin pula bahwa nanti ada surga, ada neraka, semua itu dalam rangka menghilangkan kekotoran-kekotoran yang ada di dalam hati manusia. Kenapa tazkiyatun nafs? Kenapa penting kita membahas bagaimana Al-Quran menyucikan jiwa manusia? Kita akan bahas setelah yang satu ini, insya Allah di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, kenapa penting tazkiyatun nafs itu? Kenapa Al-Quran memperhatikan tazkiyatun nafs, kesucian hati, kebersihan jiwa manusia? Yang pertama, tazkiyatun nafs adalah salah satu dari tugas dan fungsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Di antara yang Allah sampaikan tentang nabinya, yang dijalankan oleh nabinya, oleh utusannya adalah yuzakkihim, menyucikan hati manusia. Sebelumnya masyarakat jauh dari Al-Quran, maka jiwanya kotor. Maksiat adalah perbuatan yang kerap mereka lakukan. Dosa, perbuatan tercela, bahkan mengubur bayi hidup-hidup. Itulah yang terjadi pada masyarakat Arab sebelum Nabi diutus. Subhanallah, beberapa tahun keadaan mereka sudah sangat berubah. Itulah fungsi dan tugas dari Nabi. Mereka dibersihkan hatinya, disucikan jiwanya, jadilah mereka sebaik-baik manusia sepanjang masa. Disitulah pentingnya manusia dibersihkan hatinya oleh Al-Quran.
Tazkiyatun nafs adalah sebab al-falah, sebab keberuntungan dan kebahagiaan. Di surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10, Allah bersumpah berturut-turut, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Nanti di akhirnya Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan seluruh makhluknya yang agung. Sumpahnya itu dibawa kepada bagaimana keberuntungan dan kebahagiaan diraih oleh manusia, yaitu sungguh sudah beruntung, sungguh akan beruntung orang-orang yang selalu menyucikan jiwa hati mereka, dan sungguh akan merugi orang yang mengotorinya. Berarti ada dua kemungkinan. Mereka yang rela dibersihkan hatinya oleh Al-Quran, mereka yang siap disucikan jiwanya oleh Al-Quran. Tapi ada yang tidak mau disucikan oleh Al-Quran, malah mereka mengotori jiwanya, mengotori pikirannya, mengotori hatinya. Disitulah Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi dari tazkiyatun nafs adalah untuk keberuntungan dan kebahagiaan manusia. Sungguh beruntung orang yang menyucikan hatinya. Sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Tazkiyatun nafs yang ketiga, ibarat membersihkan dan mengisi bejana. Bejana yang kotor, meskipun diisi dengan air yang jernih, air yang bersih, maka air itu akan menjadi kotor. Karena tempatnya, karena bekasnya, bejananya kotor. Dan meskipun penuh dengan minuman lezat, tidak ada yang mau meminum karena kotor. Airnya bersih, dimasukkan ke tempat yang kotor, jadilah air itu keruh atau kotor. Meskipun diganti airnya dengan minuman, tentu tidak ada yang mau meminumnya. Karena memang tempatnya kotor, maka jadilah kotor isinya. Demikian sebaliknya, kalau tempatnya bersih, jadilah bersih. Kalau hati ini bersih, hati diibaratkan oleh Nabi sebagai satu wadah. Wadahnya bersih, maka dimasukkan air, bertambahlah bersih. Jernih air tersebut. Kalau ada yang dimasukkannya minuman-minuman, semua orang berselera untuk minum air tersebut karena bekasnya bersih. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah kata Nabi. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau baik, baiklah seluruh jasad. Kalau rusak, rusaklah pula seluruh jasad. Ketahuilah, ala wahyal qalb. Itulah hati manusia. Pengaruhnya amat sangat dahsyat. Karena diibaratkan dengan bejana oleh para ulama, dengan bekas. Maka inilah yang dijalankan. Agar proses penyucian hati berjalan dengan baik, berlangsung dengan baik, maka amaliyahnya, prakteknya adalah pertama takhliyah, mengosongkan dari sifat-sifat buruk, mengosongkan dari perilaku tercela, mengosongkan dari kekotoran hati. Kemudian barulah diisi tahliyah, dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang terpuji, maka jadilah bekas tersebut bekas yang selalu bersih, siap mendapatkan cahaya Al-Quran, siap mendapatkan tuntunan Al-Quran, siap mendapatkan petuah Al-Quran. Begitulah tazkiyatun nafs. Diibaratkan hati kita adalah bejana, hati kita adalah wadah. Tergantung ya wadahnya. Kalau wadah sudah dibersihkan, semua akan masuk menjadi bersih. Namun kalau wadahnya kotor, bagaimana mungkin manusia mau menjadikan wadah itu tempatnya untuk beramal. Inilah pentingnya kita melakukan tazkiyatun nafs. Selanjutnya, bagaimana kita menyucikan hati kita dengan Al-Quran. Kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner,
dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bagaimana menyucikan hati? Inilah bab yang sangat penting dalam kita membahas Al-Quran dan penyucian hati. Kaifiyatnya, bagaimananya, prakteknya, bagaimana kita menyucikan, membersihkan hati dan jiwa kita. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Pengaruh dari zikrullah amat sangat besar untuk tempat kita, untuk waktu kita, dan untuk keadaan kita. Saat kita berada dimanapun, kita tetap ingat Allah. Kita berada di waktu kapanpun, kita ingat Allah. Dalam kondisi bagaimanapun, kita ingat Allah, maka disitulah hati kita akan dibersihkan. Hati kita akan disucikan oleh Allah. Dan Imam Nawawi menuturkan, zikir paling utama adalah membaca Al-Quran, yaitu beral-Quran dalam berbagai aktivitasnya. Afdalul zikri tilawatul Quran. Berarti memperbanyak bacaan, memperbanyak tadabbur, memperbanyak kajian-kajian Al-Quran. Itulah yang akan menguatkan hati kita lebih bersih lagi, lebih suci lagi. Dan kalau kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun, maka hati kita selalu dalam keadaan suci. Saat sakit, hati kita tidak sakit, tetap bersih, tetap suci. Saat sehat pula, hati kita tetap sehat, bersih, dan suci. Saat kondisi tidak baik, keadaan sulit, hati kita tetap bersih. Saat kondisi lapang, hati kita tetap bersih. Di rumah kita, hati kita dibersihkan oleh Al-Quran. Di tempat kita bertugas, di tempat kita menjalankan amanah kita, tetap hati kita dalam kondisi bersih. Agar kondisi hati kita selalu bersih, zikrullah, yaitu tilawatul Quran, menjadi solusi, kata Imam Nawawi, agar kita selalu dibersihkan hatinya oleh Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hati mereka tentram saat mengingat Allah. Dan ingatlah, kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Alat agar hati kita bersih adalah memang itminan, ketentraman. Kalau hati tentram, hati tenang, hati selalu ingat Allah, maka ia akan suci, ia akan bersih. Namun kalau hati jauh dari Allah, ia semakin kotor, dan sulit untuk ia menjalankan kebaikan-kebaikan. Bersabar bersama orang-orang soleh menjadi solusi kedua bagaimana kita membersihkan hati. Karena akhlak dan perilaku seseorang ternyata dapat dilihat dari perilaku dan bagaimana akhlak sahabatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Ini Allah tujukan kepada Nabi. Manusia paling sabar, manusia yang sangat memuliakan akhirat. Tapi Allah perintahkan Muhammad bersabar. Bersabarnya bersama orang yang selalu mengingat Allah pagi dan sore hari. Selalu mengharap ridha Allah. Mereka tidak memperdulikan dalam tanda kutip kesenangan-kesenangan duniawi. Perhatian mereka kepada akhirat. Mereka tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Mereka tidak memperturutkan nafsunya. Mereka pula tidak melewati batas. Ciri-ciri inilah ciri-ciri sahabat terbaik. Yang selalu mengharapkan ridha Allah. Yang selalu berusaha untuk mengingat Allah dalam setiap waktunya. Mereka tidak pernah berpaling dari akhirat. Perhiasan dunia mereka jadikan sebagai media untuk mendapat akhirat terbaik. Hati mereka pula tidak pernah dilalaikan dari mengingat Allah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh dari sahabat, pengaruh dari lingkungan amat sangat besar dalam konteks kebersihan hati manusia. Almar'u ala dini khalili. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi,
Orang itu tergantung agama sahabatnya, agama kawannya, perilaku kawannya, akhlak kawannya. Kalau kita ingin tahu bagaimana perilaku sahabat kita, maka lihatlah siapa yang menjadi kawan karibnya, siapa yang menjadi teman dekatnya. Pengaruh ini adalah pengaruh yang sangat besar terhadap keadaan hati seseorang, akhlak dan perilakunya. Karenanya Nabi diperintah oleh Allah bersabar bersama orang-orang mulia, orang-orang terbaik, orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam kebaikan memang berat. Bersabar dengan orang-orang baik memang berat. Bersabar untuk tidak melakukan dosa dan maksiat memang berat. Bersabar dengan orang yang selalu ingat Allah memang berat. Karena beratnya, maka Allah tuntun nabinya untuk memberikan contoh kepada kita agar kita selalu bersabar dengan orang-orang mulia, orang-orang solihin dan solihat. Bagaimana mensucikan hati kita? Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh mujahadah menghidupkan hati dengan berbagai amal soleh. Hati akan hidup, hati akan bersih, hati akan suci kalau amal solehnya banyak. Semakin banyak lagi amal soleh, semakin bersihlah hati tersebut. Karena amal soleh tergantung dengan hatinya. Atau hati seseorang tergantung bagaimana amal solehnya. Lihatlah para sahabat, para tabi'in, orang-orang solihin. Amal solehnya banyak, amal solehnya bagus, maka hatinya selalu bersih. Sekali kita jauh dari amal soleh, saat itu hati kita akan redup, hati kita akan kotor, dan mungkin hati kita akan mati. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang bersungguh-sungguh bermujahadah hanya untuk mencari ridha Allah. Dengan apa? Dengan amalnya, dengan ibadahnya, maka justru Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang banyak berbuat baik. Orang yang ihsan. Orang yang berbuat baik dengan cara yang terbaik. Orang yang maksimal berbuat baik. Orang yang paling baik. Semakin banyak kebaikannya, amal solehnya, semakin hatinya hidup. Kalau hati itu hidup, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia. Begitulah isyarat dari surat Al-Ankabut ayat 69. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya setiap amal kebaikan ada pintu di antara pintu-pintu surga. Maka mereka akan dipanggil ke pintu surga dengan nama amalnya. Kalau amalnya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati, maka akan dipanggil dari pintu kebersihan hati. Amalnya sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Amalnya sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan kita menginginkan pintu-pintu dari amal soleh kita di dalam surga sebanyak dari amal soleh yang kita jalankan. Setiap amal soleh akan mempengaruhi kualitas dan keadaan hati manusia. Dan yang terakhir, sahabat asa rahimakumullah, bagaimanapun hati kita berada di dalam genggaman Allah. Hati kita tergantung dengan bagaimana Allah membolak-balikan hati kita. Maka memohon pertolongan kepada pemilik dan penggenggam hati manusia, itulah cara yang keempat. Bagaimana kita mendapatkan hati dan jiwa yang bersih. Doa Nabi SAW dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah, diantaranya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada hatiku. Wa zakkiha, ya Allah, engkaulah yang mampu, yang kuasa mensucikan hati hamba. Karena engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang menjaga hati hamba. Engkau pula yang melindunginya. Doa yang lain pula yang sering dibaca oleh Nabi. Dan insya Allah kita sering membacanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati hamba di atas agamamu, di atas kebaikanmu. Ummu Salamah bahkan pernah bertanya kepada Rasul, kenapa doa itulah yang beliau sering baca? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka Nabi menjawab kepada istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah.
Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan berikan keteguhan pada hatinya, pada imannya. Namun siapa yang Allah kehendaki, Allah pula bisa memalingkannya, menyesatkannya. Sungguh hati kita berada di tangan Allah. Hati kita dimiliki oleh Allah, hati kita digenggam oleh Allah. Maka memohon pertolongan kepada Allah agar hati kita selalu bertakwa, hati kita selalu suci, hati kita selalu bersih. Tentu saat kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka kita juga berusaha untuk menyesuaikan diri kita dengan doa kita. Doa itu motivasi, doa itu spirit, doa itulah yang akan menjadikan kita beramal, berikhtiar sesuai dengan keinginan yang kita mohonkan kepada Allah melalui doa-doa terbaik kita. Insya Allah, jika kita mengikuti tuntunan Nabi, maka kita akan mendapatkan kebersihan hati. Dan kalau hati kita bersih, maka tiada kata yang lain, melainkan kita akan dipanggil oleh Allah. Kita pula akan ditempatkan di dalam surga Aden yang penuh dengan kenikmatan. Dan insya Allah berarti kita sudah memenuhi apa yang penting dalam kehidupan ini. Kebersihan hati, kesucian jiwa, dan itulah Al-Quran menuntun kita untuk mendapatkan hati yang bersih, jiwa yang bersih, pikiran yang bersih. Dan itu tercermin pada iman kita, tercermin pada ibadah kita, tercermin pada akhlak kita, perilaku sehari-hari kita. Dan insya Allah jika dengan demikian, maka kita termasuk yang mendapatkan keberuntungan karena selalu kita berusaha mensucikan, membersihkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat asa yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah bermanfaatnya tidak hanya untuk dunia kita saja, tapi bermanfaat untuk akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.